Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Samsul Ma'arif, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Darul Muslimin Kendal, akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul jaringan usaha untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, mari kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam tercurah kepada beliau Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang apa itu jaringan usaha. Ya, kita sebagai tentunya makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendirian, tentunya memerlukan orang lain. Nah, begitu juga dalam dunia usaha, kita membutuhkan pihak-pihak lain seperti mungkin pemasok, pelanggan, maupun pedagang perantara. Nah, itu adalah sebuah sekelumit kecil dari bagaimana kita membutuhkan sebuah orang lain, dan tentunya hal itu membutuhkan sebuah jaringan. Nah, di sini kita akan sedikit mengetahui tentang jenis-jenis jaringan dalam pengembangan usaha. Yang pertama ada jaringan produksi, yaitu sebuah kegiatan sebuah jaringan untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan produk serta memperbaiki proses produksi. Ada juga jaringan pemasaran, yaitu bekerjasama untuk membuat posisi tawar-menawar dengan pembeli dan memenangi persaingan pemasaran. Nah, yang ketiga ada jaringan pelayanan. Yang keempat ada jaringan kerjasama. Nah, kerjasama ini bisa meliputi kerjasama dengan pembelian, atau mungkin peningkatan tenaga kerja, atau mungkin pengembangan produk dan penjualan dan pemasaran. Nah, jaringan kerja ini juga sangat penting untuk bisa membuat apa yang kita kembangkan itu bisa lebih baik lagi. Ada juga tentang bagaimana memecahkan tantangan dengan jaringan usaha, serta jaringan antar kelompok usaha, swasta, dan juga BUMN. Lanjut. Nah, di sini kita akan memahami bagaimana karakteristik wirausaha untuk pengembangan jaringan usaha. Ternyata ada tiga sebuah karakteristik dari wirausaha untuk pengembangan jaringan usaha. Yang pertama ada jaringan kerja, yang kedua ada banyak teman, dan yang ketiga ada kerjasama. Nah, mari kita kupas satu persatu dari ketiga tersebut. Yang pertama, masuk ke jaringan kerja. Jaringan kerja merupakan persyaratan penting untuk memulai sesuatu. Ketika kita tidak memiliki apapun, jangan meremehkan apa yang dilakukan jaringan kita, walaupun itu amat kecil, karena nantinya kita bisa saja membutuhkan sebuah jaringan tersebut. Ya, seorang entrepreneur sejati sangatlah tergantung pada jaringan dan mitra bisnis kita. Jadi, sebuah entrepreneur itu tidak mungkin mereka tidak membutuhkan sebuah jaringan dan juga mitra bisnis. Nah, oleh karena itu, membangun jaringan dan pengembangan aliansi kemitraan bisnis merupakan kebiasaan yang harus nantiasa dikembangkan. Sedangkan dalam dunia usaha belum cukup bila produk kita belum dikenal orang lain. Karena bila tidak dikenal orang lain, maka bagaimana mungkin orang lain akan membeli produk kita. Nah, ada beberapa upaya untuk kita bisa mempromosikan dari sebuah produk kita. Yang pertama adalah memberikan daya tarik pada produk kita. Mungkin contoh misal ini. Kita contoh misal terdekatnya di Sukoharjo ini. Di Sukoharjo ini banyak sekali
apa ya? Contoh misal produk mie ayam. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pengusaha baru sama-sama membuat mie ayam? Nah, untuk bisa membuat orang lain mengenal produk kita coba poles mie ayam itu. Contoh misal, jadikan mie ayam wajan. Nah, atau mungkin apa mie ayam apa mie ayam mangkok bakso. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada sebuah variasi yang membuat orang itu menjadi tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Yang kedua adalah menyampaikan bahwa konsumen adalah raja. Nah, ini juga sangat penting. Juga memahami bahwa konsumen adalah sebuah raja dan perlu mendapatkan servis yang tentunya paling utama. Dan yang ketiga adalah tekanan dalam tekanan adalah pada pelayanan ya. Dalam pelayanan adalah yang paling utama gitu. Nah, untuk terjadi sebuah transaksi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat, kedua belah pihak harus saling mengenal. Tentunya dalam bidang usaha, mengenal itu bukan hanya dengan masyarakat konsumen saja, akan tetapi dengan berbagai orang, baik dilihat dari kemampuannya, kebutuhannya maupun daya belinya. Kebersamaan juga etika bisnis juga merupakan pokok keberhasilan. Dengan menerapkan kebersamaan secara total, baik dari dalam maupun luar, maka usaha telah mendapat dukungan dan keterlibatan pihak-pihak yang terkait dan akan menjadikan kemudahan untuk mencapai target perusahaan. Nah, yang kedua adalah banyak teman. Banyak teman ialah banyaknya. Bertemanlah sebanyak-banyaknya. Pada pada harga dan kualitas yang sama, orang akan membeli dari temannya. Pada harga yang sedikit mahal, teman akan tetap membeli dari temannya. Teman akan membantu mengembangkan usaha kita, memberi nasihat, dan membantu menolong pada saat kita kesulitan. Yang ada tiga pemain utama yang menentukan keberhasilan kita. Yang pertama adalah pelanggan. Dia sumber penghasilan kita, sumber pendapatan kita. Orang yang sekali beli di kita, kita anggap pembeli. Dan orang yang sering membeli disebut pelanggan. Sesungguhnya pelanggan kita datang dari pembeli yang merasa cocok, akhirnya terus membeli. Nah, yang kedua adalah pemasok. Pemasok ini juga sangat penting karena bila pemasoknya kurang, maka bisa membuat pelanggan kita lari. Nah, jadi sangat beruntung bila menemukan pemasok yang bersedia memberikan modal kepada kita tanpa ada bunga. Nah, yang ketiga adalah karyawan. Mungkin sekarang banyak pengangguran dan kita bisa bebas mengganti karyawan. Namun, itu tergantung usaha yang kita geluti. Bila pada bidang modal tentunya membutuhkan keterampilan tinggi, tentunya kita harus memperlakukan dengan hati-hati. Nah, orang yang sering kita jumpai setiap hari sangat memengaruhi kita. Maka berhati-hatilah dalam cara memilih kawan. Bersikaplah kritis dengan orang yang sering kita jumpai. Ya, serta berusahalah meningkatkan mutu lingkungan kawan-kawan. Maka pilihlah lingkungan dengan kawan yang merangsang kita berusaha sehebat-hebatnya dan jangan menggunakan tenaga yang paling baik. Pelajarilah kebiasaan percakapan, kelakuan, sikap, dan cerita hidup orang-orang yang sukses. Pelajari pula sebab-sebab kesuksesan tersebut dan berusahalah menetapkan asa-asanya dalam kehidupan kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah ini, kerjasama. Ya. Kerjasama merupakan suatu alat di mana keuntungan berusaha dapat ditingkatkan dengan menolong dirinya sendiri melalui pertolongan bersama dengan mutu kerjasama masing-masing untuk sesama dan semua masing-masing dan semua untuk masing-masing. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan pendapatan masing-masing pihak. Nah, mitra merupakan temuan sejajar tanpa kesenjangan. Artinya jarak kemitraan tidak memisahkan antara satu dengan yang lain. Dan dalam dunia usaha, kemitraan saling diartikan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam bingkai kesejahteraan dalam segala bidang. Kemitraan di bidang usaha produksi barang kesejahteraan dapat diwujudkan dalam bentuk perakitan antar komponen, di mana komponen diproduksi terpisah sehingga produk akhir merupakan produk rakitan.
Wirausaha sejati tidak mengenal persaingan. Persaingan usaha dalam wirausaha adalah mitra usaha yang belum belum didekati. Begitulah ungkapan yang tepat. Nah, mungkin itu sekelumit sedikit tentang jaringan usaha. Nah, tentunya apa yang kami sampaikan ini semoga bisa memberikan manfaat kepada diri kami sendiri dan juga kepada teman-teman semua. Ya, sebelum kami tutup, sebuah closing statement adalah jadikanlah pesaing usaha atau kompetitor usaha itu untuk semakin kita meningkatkan produk kita. Jangan jadikan pesaing usaha itu sebagai musuh kita, tapi jadikan itu sebagai kompetitor dan kita ajaklah untuk bisa bekerja bersama. Karena tadi dalam dunia kewirausahaan kita tidak bisa hidup sendiri. Berusahalah untuk bisa saling melengkapi satu sama lain dan akhirnya nanti terwujud sebuah kesejahteraan bersama. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.